Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sesi keempat hari ini, artinya sesi malam, pesertanya sepertinya masih terbanyak sih dibandingkan sesi 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, mengenai tryout ya, tryout, kemudian ada beberapa teman-teman kalian yang nge-tag di IG, maupun saya maupun Kak Ari maupun, IG Fokus Academy dan memang sengaja kita repost karena, bertujuan bukannya untuk, sombong-sombongan nilai bukan, karena itu bertujuan agar teman-teman yang lain itu termotivasi bahwa ada beberapa rekan yang sudah sampai 5 TO. Jadi kalau masih 2 masih 3 ya silahkan segera dilengkapi. Nah ya, jadi itu. Jadi nggak ada terus kalian kok tiba-tiba di situ, wah karena nge-repost yang nilainya 400 doang, enggak. Itu biar kalian semua agar termotivasi, jadi biar ngejar ketinggalan kalau misalnya itu ketinggalan. Apalagi sekarang kan sudah bagi rapot ya untuk yang kelas 12, mungkin setelah UAS lah, ada yang bagi rapot, mungkin ada juga yang belum. Kemudian kalau yang kuliah mungkin sekarang ada yang sudah UAS juga, ada yang belum juga. Jadi artinya masih ada waktu, sekitar sampai awal tahun itu untuk mengejar ketinggalan yang kalian, rasakan lah anggap aja. Karena nanti tipikal masing-masing TU itu kan beda-beda, misalnya kemarin itu, TU 4 itu mungkin TU-nya yang agak ini ya, agak hangat sedikit lah, belum panas itu. Nanti kalau butuh yang TU yang agak panas nanti saya buatkan lagi, tenang aja. Nah, request Kak Aris sih kayaknya TU 6 kayaknya, nanti TU-nya agak membara lagi. Wes. Ini pertemuan kita TU ke-5, jadi target saya kan kalau misalnya buat kurva itu kurva normal artinya dibilang ada puncaknya ya, ada puncaknya mungkin malam ini nih yang paling susah mungkin. Malam ini sama pertemuan berikutnya ke pertemuan ke-6 TIU. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai soal cerita kan sangat luas tuh. Nah, kita akan batasi sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Jadi kalau soal cerita itu bisa sangat luas, semuanya dimasukkan bisa, tapi kita lihat dari kisi-kisi dan kita lihat dari beberapa tahun terakhir soal SKD apa yang keluar bagian soal cerita ini. Nah, nantinya kita akan bahas hari ini full matematika, full menghitung malam ini. Jadi persiapkan baik-baik. Kalau misalnya masih belum makan silahkan makan dulu, masih ada kesempatan saya hitung 10 kali misalnya. Kalau anak paskib kan dihitung 10 kali selesai, katanya kelas ini banyak yang anak paskib, ya kan? Nah, jadi itu, kemungkinan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kita akan bahas mengenai 4 subbab untuk soal cerita di sini. Yang pertama ada hubungan antara jarak, kecepatan, dengan waktu. Yang kedua nanti akan ada luas keliling dan volume. Yang ketiga itu ada aritmatika sosial kalau nggak salah, aritmatika sosial untuk rugi itu. Nah, yang keempat itu nanti tentang himpunan. Nah, subbabnya itu. Kemudian hari ini jangan kaget akan bertebaran soal HOTS di latihan soal maupun di soalnya. Nah, itu kayak yang katanya HOTS di luar sana itu kalau di EVA HOTS-nya akan sangat terukur karena kita tujuannya adalah untuk menghitung atau mengukur kecepatan berpikir, kemudian mengaitkan pembelajaran yang sudah, berlalu, kemudian nanti kalian harus bisa menganalisis suatu soal dengan baik. Jadi kalau hanya untuk membuat pusing, saya buatkan soal integral parsial yang berhubungan dengan trigonometri, pasti pusing semua pasti, tapi kan bukan itu tujuannya, itu ya. Nah, jadi kita ada sesuatu yang diukur gitu. Jadi di FA ini HOTS-nya terukur. Jadi bukan terus sembarangan bikin soal. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Yang katanya hari ini, malam ini HOTS, kita mulai. Siap siap. Oke, ini adalah pertemuan ke-11 TIU dengan subbab adalah soal cerita. Kita lihat yang ruang lingkup TIU yang sudah kita bahas adalah yang bermerah-merah ini. Analogis, logisme, hitung cepat, deret, perbandingan. Hari ini soal cerita.
Dua pertemuan berikutnya adalah tentang figural dalam satu pertemuan, plus soal cerita juga beberapa yang belum, atau analitik verbal maupun numerik. Nanti di analitik mungkin ini agak susah juga, tapi masih terukur lah, masih di bawah soal cerita untuk ruang lingkupnya. Karena soal cerita ini sangat luas. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang hubungan jarak waktu dan kecepatan. Jarak waktu dan kecepatan itu konsepnya sudah kalian miliki dari SMP mungkin ya. Kalau SD sederhana sebenarnya. Nah, kita pinjam sebuah inilah ya, sebuah anekdot dari Pak Jokowi Jikawi sebenarnya. Jarak kecepatan waktu. Nah, gitu loh. Jarak kecepatan waktu kita buat ini aja Jokowi gitu. Nah, jarak kecepatan waktu berhubungan, kalau jarak kecepatan waktu kalau untuk ngitung jarak ya K kali W. Kalau ngitung waktu berarti J bagi K dan seterusnya. Ini adalah, intinya kalau ngitung kecepatan itu jarak dibagi waktu, ngitung waktu jarak bagi kecepatan, jarak itu kecepatan kali waktu. Nah, misalnya nanti di soal itu jarak itu dinyatakan dalam kilometer, meter, atau sentimeter. Kalau waktu ya jam, menit, detik. Yang harus kalian pahami adalah kalau, 1 jam itu berapa menit gitu. Nah, itu kan bisa menghitung secara pribadi ya. 1 jam 60 menit dan lain-lain. Nah, kecepatan itu bisa dinyatakan kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Nah, di soal misalnya ada 5 kilometer per jam itu kecepatan, 5 kilometer itu jarak, kemudian 1 jam itu waktu. Nah, ya hal-hal yang perlu kalian pahami dari awal adalah bagaimana mengubah waktu antara menit menjadi detik. Misal, kalau kalian dapat 40 menit, misalnya 40 menit, itu berapa jam sih? Nah, itu kalian harus bisa merubah ini. Konsepnya kalau menit ke jam kan berarti kamu tinggal bagi dengan 60 ya. 40 dibagi 60. Karena kalau 1 jam kan 60 menit. Nah, nanti di sini adalah 4/6 atau sederhanakan yaitu 2/3. Nah, di sini nanti adalah 2/3 jam. Kalian harus mengubah itu. Atau nanti kalau misalnya ada 1,2 jam. Nah, ini berapa menit? Kalian harus bisa mengubah itu. Nah, 1,2 jam ya berarti kan, secara pecahannya berarti 1/2/10 ya. 1/2/10 jam, atau kita sebut ini sebagai 1 kali 10 10, ini 12/10 jam. Jamnya berarti kalau dijadikan menit dikali 60 menit. Nah, jadi nanti di sini 6 kali ini kan 60 bagi 10, 6. 6 kali 12 itu adalah 72 menit. Nah, gitu. Cara ngubahnya itu antara jam ke menit, menit ke jam, 72 menit. Jadi seperti itu. Itu harus kalian sudah pahami dari sekarang. Ini adalah mengubah begini kaitannya dengan pertemuan TIU 1 ya, kita menghitung. Nah, kemudian dengan hubungan dengan kecepatan dan jarak, kalau misalnya ada kecepatan, misalnya kamu dapat kecepatan 30 kilometer per jam. Itu artinya apa? Kalau dengan konsep perbandingan misalnya, 30 kilometer per jam itu berarti kalau kamu menempuh 1 jam, selama 1 jam perjalanan berarti kamu harus sudah menempuh 30 kilometer gitu kan ya. Nah, kalau 2 jam berarti ya 2 kali lipatnya berarti 60 kilometer gitu. Nah, itu berlaku dan seterusnya. Kalau ini apa namanya, berhubungan dengan perbandingan senilai. Jadi kalau semakin banyak waktunya ya semakin jauh jaraknya gitu. Nah, ini artinya secara implisit bahwa kalau kecepatan 30 kilometer per jam artinya setiap 1 jam dia dapat 30 kilometer gitu. Oke, ini adalah intermezzo kita, pengantar untuk, materi berikutnya. Kita lihat di contoh soal. Oke, mudah-mudahan ini masih bisa dipahami, baru pemanasan. Kita lihat ke contoh soal. Misalnya begini, Rafathar berangkat sekolah menggunakan Lamborghini dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Kemudian jika Rafathar berangkat dari rumah pukul 6.30, kemudian sampai pada pukul 7.15, maka berapakah jarak dari rumah ke sekolah ya, jarak rumah Rafathar gitu. Oke, yang kalian perlukan di sini berarti kecepatan ya. Sudah ada diketahui di sini kecepatan. Kecepatannya adalah 80 kilometer per jam. Kemudian waktu. Nah, waktunya ini perhatikan.
6.30 sampai 7.15. Berarti di sini adalah 45 menit ya. Nah, 45 menit dari 6.30 sampai 7.15. Nah, karena di sini satuannya jam, mau nggak mau kalian harus rubah ini menjadi jam. Nah, ini diperlukan seperti tadi 45 dibagi 60 ya. Nah, 45 bagi 60 sama-sama bagi 15, jadinya adalah 3/4. Maka jadinya di sini adalah 3/4 jam. Nah, setelah 3/4 jam kalian akan suruh nyari jarak. Jarak itu tadi adalah K dikali W. Kecepatan dikali waktu maka 80 dikali 3/4. Oke, 80 bagi 4 itu 20. 20 kali 3 itu adalah 60 kilometer. Nah, masih sederhana sekali. Oke. Manipulasinya sedikit. Manipulasinya hanya mengubah menit ke jam, maka bisa diperoleh jawaban itu. Kemudian dari contoh soal tentang kecepatan jarak dan waktu itu bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa subbab. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang ini pembahasan tadi ya. Yang pertama adalah tentang kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu apa sih? Nah, kecepatan rata-rata merupakan besarnya perpindahan sebuah benda setiap satuan waktu. Atau kita buat rumusnya di sini C1 ditambah C2, jarak pertama ditambah jarak kedua, dibagi W1 ditambah W2. Nah, dengan ketentuan bahwa jarak kan tadi K kali W ya. Nah, kalian bisa pengembangan rumus ini menjadi gini. Kecepatan 1 kali waktu 1 ditambah kecepatan 2 dikali waktu 2 dibagi dengan waktu 1 ditambah waktu 2. Nah, sama saja begini. Oke, jarak itu kan kecepatan kali waktu gitu ya. Kita lihat soalnya, untuk contoh soal begini. Sebuah kereta berangkat dari stasiun Konghacan menuju Trio Macan dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Kemudian kereta kembali lagi dari pukul 20 dan tiba lagi stasiun. Artinya kereta ini pergi pulang ya. Nah, kita bisa melihat yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Yang kita butuhkan adalah kecepatan 1, kecepatan 2 dan seterusnya. Kecepatan 1 pada saat ini mungkin berangkat. Kecepatan 1 di sini adalah 80 km per jam. Oke. Dengan waktu satu ya ini 3 jam ini. Nah, 3 jam pada saat dia berangkat. Nah, kemudian kecepatan 2-nya ada juga di soal jelas di sini yaitu 75 km per jam. Dengan waktu 2-nya kita harus nyari sedikit dari 20 ke 24 itu adalah 4 jam. Nah, gitu. Jadi kalau begini udah gampang. Kecepatan rata-rata berarti ya tinggal masukkan rumus ini aja. K1 kali W1 berarti 80 dikali 3 ditambah K2 kali W2 berarti 75 dikali 4 dibagi 3 ditambah 4 ya. Nah, gitu. 80 kali 3 240, 75 kali 4 itu 300. Oke, dibagi 7. Jadi nanti di sini 540 dibagi 7. Perkiraan kalau 80 nggak nyampe karena 80 kali 7 560 ya. Berarti 70 kali 7 49 di antara C dan D. Kalau 77 kali 7 49 tambah 49 49. Oh ya, jawabannya yang ini berarti. Kalau 76 masih kejauhan kayaknya. 76 kali 7 masih sangat jauh. Jadi 77,14. Silahkan kalau misalnya mau dicari dengan cara yang seksama, berikan saya 77,14. Nah, begitu. Itu adalah manipulasi dari konsep kecepatan, jarak, dan rata-rata. Oke. Oke. Sebenarnya belum masalah dengan soal ini. Ini hanya di orang juga bisa. Kemudian pengembangan yang kedua dari konsep itu adalah waktu susul atau kejadian saling susul. Nah, kalau saling susul itu kan berarti ada satu yang sudah jalan, kemudian satu orang lagi menyusul. Nah, yang harus diperhatikan di sini, kalau waktu susul itu arah dan lintasannya harus sama. Nggak mungkin kan orang menyusul itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dengan berjauhan itu nggak akan tersusul pastinya. Nah, yang susul itu berarti dia itu lintasannya harus sama. Nah, logikanya adalah ketika ada satu orang yang sudah berjalan dahulu, nah misalnya ada satu orang berjalan ke sini, nah
Kemudian ada orang lain yang dengan jeda waktu tertentu dia nyusul lagi ke sana. Nah, harus kecepatan kedua ini anggap saja kecepatan kedua ini kecepatan pertama. Kalau mau nyusul logikanya pasti K2 harus lebih besar dari K1 kan. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin tersusul. Karena apa? Karena ada selisih waktu yaitu delta W. Nah, jadi A bergerak dengan kecepatan pertama, B bergerak dengan kecepatan kedua, di mana K2 lebih dari K1. Kenapa? Karena K2-nya akan menyusul K1 dalam lintasan dan arah yang sama, ini syaratnya, tetapi dengan selisih waktu, ada waktunya. Maka ya ini, waktu susulnya adalah kecepatan pertama itu yang jalan duluan, kemudian K2 itu yang menyusul dikurang K1 dikali delta W. Delta W adalah selisih waktunya. Nah, ini saya sisipkan ada salah satu soal yang agak hangat, belum hot banget sih, tapi ya lumayan lah. Nah, di sini saya sisipkan bahwa kecepatan 1 dan 2-nya itu tidak dinyatakan dalam angka, tapi kalian harus jeli melihatnya. Misalnya gini, kecepatan Ronaldo berlari adalah 4 kali kecepatan Fred berjalan. Fred menyelesaikan latihan pada pukul 10.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Ronaldo menyelesaikan latihan 10.48 dan berlari mengejar Fred, maka pukul berapakah Ronaldo akan menyusul Fred? Nah, gitu. Jadi yang harus kalian cermati adalah kalimat ini pertamanya. Nah, ini. Nah, kalimat pertama, kecepatan Ronaldo berlari adalah 4 kali kecepatan Fred. Nah, kita harus menyatakan itu dalam matematikanya. Jadi misalnya kecepatan Ronaldo berlari itu adalah 4 kali kecepatan Fred, KF lah ya. Nah, ini adalah kuncinya, KR itu 4 kali KF. Nah, perhatikan sekarang, siapa yang pulang duluan? Fred menyelesaikan waktunya 10.30, kemudian Ronaldo baru selesai 10.48. Berarti K1-nya itu adalah KF. Nah, kemudian K2-nya berarti KR ya, kecepatan Ronaldo. Kemudian, apalagi yang penting itu adalah delta W. Delta W itu adalah perubahan atau beda waktu dari antara mereka. Nanti di sini adalah 10.48 dikurang 10.30 ya, ada 18 menit. Nah, perbedaan waktunya di sini 18 menit. Sekarang kita lihat waktu susul. Nah, waktu susulnya berarti K1 per K2 dikurang K1. K1-nya itu adalah kecepatan dari Fred yang duluan berangkat, K2-nya kecepatan dari Ronaldo dikurang KF, kecepatan 1 kali delta W. Delta W-nya sudah ada yaitu 18 menit. Nah, begini. 18 menit. Sekarang substitusikan KR itu kan 4 kali KF. Nah, KR yang di bawah ini kita ganti saja. Ini KF, di sini 4 KF dikurang KF dikali 18. 4 KF dikurang KF kan berarti kayak 4 bakso dikurang 1 bakso, anggap aja begitulah ya. Nah, nanti di sini KF, ini ada KF tapi cuma 3, karena di sini 4 dikurang 1 dikali 18. Nah, KF-nya bisa sederhanakan, maka tinggal 18 bagi 3 yaitu 6 menit. Pertanyaan berikutnya muncul, 6 menit itu dimulai dari 10.30 atau 10.48? Logikanya kan gini, ini Fred pukul 10.30 baru jalan. Nah, Ronaldo itu pukul 10.48. Nah, kalau 6 menit dari 10.30, Ronaldo kan belum selesai kan. Nah, maka memang dimulai dari pada saat dia selesai. Jadi 10.48. Nah, 10.48 ditambah 6 menit ini, maka jawabannya adalah 10.54. Nah, begitu. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Perhatikan di situ ada delta W, kemudian lintasan dan arahnya harus sama. Kebetulan di soal ini yang dihadirkan adalah pelogikakan antara kecepatan Ronaldo berlari adalah 4 kali kecepatan Fred. Kalau soalnya level 1, artinya yang biasa itu ada K2 ada, K1-nya ada dengan angka misalnya K1-nya 20, K2-nya misalnya 35, misalnya kan jelas kan ya. Nah, ini agak dibuat sedikit berpikir dengan mengatakan bahwa kecepatan Ronaldo berlari itu 4 kali kecepatan Fred. Kita harus buat menjadi persamaan matematikanya. Nah, itu adalah cara berpikir sedikit agak hangat lah, bukan ini, belum panas ini. Oke? Nah, itu adalah modifikasi kedua dari konsep kecepatan, jarak, dan waktu.
Kita masuk ke modifikasi ketiga. Modifikasi ketiga setelah saling susul itu adalah saling berpapasan. Saling berpapasan itu ada hal yang harus kalian pahami di sini. Yang pertama, jika A bergerak dengan pangkat 1, B bergerak dengan pangkat 2 dalam arah yang berlawanan. Nah, kalau yang tadi kan searah ya, kalau yang ini harus berlawanan. Kalau nggak kayak gitu, nggak mungkin dong mereka akan berpapasan. Satu ke kiri, satu ke kanan gitu maksudnya. Satu kiri, satu ke kanan. Kita lihat ada kenapa. Oke, oke, oke. Satu ke kiri, satu ke kanan, itu akan berpapasan konsepnya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami dari konsep berpapasan ini. Yang pertama adalah arahnya harus berlawanan. Jelas lah ya. Kalau nggak berpapasan, kalau nggak berlawanan ya mungkin berpapasan. Kalau searah itu akan saling menyusul. Nah, berlawanan juga itu bukan satu ke kiri begini, satu ke kanan ke sana, bukan. Itu nanti malah nggak bertemu. Kecuali kalau ininya jalannya melingkar mungkin ketemu ya berpapasan. Kalau misalnya jalan lurus, ini saling meninggalkan namanya. Nah, ada lagi yang harus kalian pahami, yaitu memulai perjalanan dalam waktu yang sama. Nah, ini yang penting, memulai perjalanan dalam waktu yang sama. Maka, waktu yang diperlukan A dan B untuk berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, mau soal HOTS-nya saya kasih. Perhatikan, nanti kita akan masuk ke ini, ke apa namanya, aturan yang harus kalian pahami dari soal berpapasan ini. Oke, kita lihat. Dicuplik dari salah satu film terkenal di Indonesia, kita ambil Milea dan Dilan lah. Milea dan Dilan sepasang kekasih yang merencanakan untuk bertemu. Jarak rumah mereka adalah 100 km. Dilan berangkat dari rumahnya ke rumah Milea pukul 11 dengan kecepatan 20 km per jam. Milea berangkat dari rumah Dilan 1 jam kemudian dengan kecepatan 3/2 kecepatan Dilan. Pukul berapakah mereka bertemu? Nah, ini kalau ngelihat sekilas soalnya, kalian pasti, waduh ini petunjuknya yang mana? Nah, kita lihat dulu, apakah jaraknya 100 kilo nanti? Kita lihat ya. Memang jarak antara Dilan dan Milea itu adalah 100 kilo. Nah, kita lihat 100 kilometer di sini. Ini Dilan, ini Milea. Perhatikan di sini. Dilan berangkat dari rumahnya pukul 11 dengan kecepatan 20 km per jam. Oke, berarti ini kecepatan Dilan itu adalah 20 km per jam. Sudah? Nah, ini yang agak ini, dia berangkat jam 11, tapi Milea berangkat ke rumah Dilan 1 jam kemudian. Nah, Milea ini Dilan berangkat jam 11 dari sini, kok Milea berangkatnya 1 jam berikutnya, berarti kan jam 12. Nah, ini efek ketika dia bilang, "Milea sudah siap belum OTW?" Nah, OTW-nya maksudnya OTW mandi dan lain-lain, ya kan. Ya, maka dia baru berangkat 1 jam setelahnya. Padahal di aturannya, dia memulai perjalanan dalam waktu yang sama, berarti kan ini nggak sama kan? Tapi bisa nggak dibuat sama? Bisa. Artinya Dilan berangkat jam 11 dengan kecepatan 20 kilometer per jam. Nah, ini kan bedanya 1 jam nih. Nah, di sini. Berarti jaraknya bukan lagi 100 kan? Kalau misalnya dia 1 jam dengan kecepatan 20 kilometer, artinya Dilan itu sudah dapat di sini 20 kilometer. Nah, gitu. Dengan kecepatan Dilan 20 kilometer per jam, maka dia sudah dapat 20 kilometer pada saat jam 12. Kenapa? Karena kan harusnya waktunya harus sama. Milea berangkat jam 12, harusnya Dilan juga berangkat jam 12. Ini karena Mileanya kelamaan mandi mungkin, jadi dia terlambat. Nah, harusnya janjiannya jam 11. Oke, jadi jaraknya ini bukan lagi 100, tapi jaraknya adalah 80 kilometer. Nah, jadi nanti di sini diketahui jaraknya itu bukan lagi 100 tapi 80 kilometer aja karena dia Dilan sudah berangkat 1 jam terlebih dahulu. Kemudian ada kata-kata kecepatannya, kecepatan si Milea itu 3/2 kecepatan Dilan. Berarti kecepatan Milea itu 3/2 dikali 20. Nah, maka 20 bagi 2 10 kali 3 yaitu 30 kilometer per jam.
Oke, jaraknya sudah ada, kecepatan yang sidelan sudah ada, kecepatan Melia sudah ada. Kita hitung sekarang. Kapan dia waktu papasan? Waktu papas. Berarti pakai rumusnya C dibagi K1 tambah K2. C-nya jaraknya yaitu 80 km dibagi dengan kecepatan yang pertama 20, kecepatan yang kedua yaitu 30. Nah, di sini nanti ada 80 per 50 atau nanti ini satuannya jam ya. Satuannya jam. Kalau 80 50 sederhanakan jadi 8 per 5 jam. Kalau kita hitung ke menit berarti 8 per 5 kali 60 ya, 60 menit. Nah, kalau 80 per 50 jam kan masih repot. Nah, ini berarti 60 bagi 5 itu 12. 12 kali 8 itu adalah 96 menit. Nah, 96 menit itu kalau dinyatakan 1 jam itu berarti 1 jam 36 menit ya. Nah, dari jam berapa? 1 jam 36 menit dari jam 12 atau jam 11? Jawabannya adalah ketika mereka sama-sama berangkat dengan waktu yang sama yaitu 12. Maka waktu susulnya itu adalah 12.00 ditambah 1 jam 36. Jadi jawabannya adalah 13.36. Nah, begitu. Kalau yang kurang jelas silahkan raise hand, angkat tangan. Oke, silahkan angkat tangan kalau ada yang kurang jelas. Jadi syaratnya itu waktunya harus sama kalau berpapasan. Kalau beda berarti kita bikin dia sama. Akibatnya nanti jaraknya pasti lebih memendek dia. Karena kan awalnya 100 kilo ya. Kalau kita nggak teliti, nanti dikira yang dimasukkan adalah yang 100-nya. Gitu. Oke. Lumayan hot soal ini. Izin bertanya Kak, berarti harus menyamakan jamnya dulu ya Kak? Iya, memang harus samakan jam karena aturannya begitu. Kak, kasih PR soal gini dong. Saya jadi guru itu nggak pernah ngasih PR sebenarnya. Repot. PR itu kan pekerjaan rumah ya. Nah, nanti berarti saya harus ke rumah kalian buat ngelihat pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau ada murid saya bilang PR-nya di rumah Pak, ya benar memang PR itu kan pekerjaan rumah. Kalau dibawa ke sekolah jadi pekerjaan sekolah dong. Nah, gitu. Canda. Nanti akan ada di soal-soal TO, tenang aja. 2 Kak jadiin PR dong. Nah, kan pekerjaan rumah. Saya masa harus pergi ke seluruh Indonesia demi ngelihat pekerjaan kalian. Oke ya. Ya kalau jadi lapar ya wajar lah. Oke. Cukup. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan sih nanti akan ada soal yang seperti ini lagi. Pastinya. Saya janji sih saya seminimal mungkin lah mencari di Google itu. Lihat contohnya nanti diasimilasikan atau bahkan jangan-jangan kalau pas main kemana lihat soal lihat persoalan, nah tak jadiin soal. Ini ternyata masuk ke perbandingan, oh ya udah tak jadiin soal aja. Nah, maka mungkin soalnya kekinian ya itulah salah satunya. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu adalah cabang matematika yang sangat berguna dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Aritmatika sosial itu menghitung laba, keuntungan, kerugian, diskon, kemudian pajak, kan itu semuanya dipakai ya. Nah, itu malah harusnya kalian lebih menguasai daripada yang lain gitu loh. Maksudnya gini loh, misalnya kalian beli somai kan nggak mungkin sih, "Bang, saya beli somai 2 log 4 ya, tahunya 3/0." Kan nggak mungkin begitu kan. Biasanya mau beli somai 2, bilangnya kamu 2 log 4 ya 2. Nah, untung aja mungkin saya kalau bagus somainya bisa matematika sih tahu lah, kalau misalnya nggak tahu kan jadi, "Ini ngomong apa?" Misalnya begitu. Tapi kalau aritmatika sosial, soal-soalnya itu pasti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, harusnya kalian kalau jawaban tentang soal cerita yang aritmatika sosial itu pasti, sangat mahir dong. Nah, kemudian apalagi kalau perempuan nih, saya akan ajarkan kalian menghitung diskon lah terutama nih. Kalau akhir tahun kan heboh diskon kan jadi ini nanti ya, kesurupan diskon akhir tahun. Ini kita bahas
keuntungan dan kerugian saja. Kenapa? Karena diskon itu nanti cara ngitungnya mirip dengan rugi. Kemudian kalau pajak itu berkaitan dengan keuntungan, dia menambah suatu nilai. Nah, ini ada beberapa inilah ya, tingkatan materi. Ini ada yang salah di sini. Ini harusnya ini N% rugi nih, bukan untung. Nah, gitu. Nah, kalian untung itu, keuntungan itu hadir ketika harga jualnya lebih dari harga beli. Pasti dong udah tahu. Harga belinya 5.000, harga jualnya 7.000 itu untung. Jangan sebaliknya. N% untung itu, N% untung, ngitung berapa persen untungnya, berarti kan keuntungan, ini sebenarnya harga jual dikurang harga beli itu keuntungan, dibagi harga beli. Harga beli itu sebenarnya berkaitan dengan modal. Nah, kalau ini berkaitan dengan modal dikali 100% gitu kan. Kalau ngitung keuntungan pasti semua pintar. Pokoknya kalau hitung-hitungan duit itu pasti pintar. Ya. Kemudian kalau beda dengan rugi, ketika harga belinya lebih besar, maka ini ruginya berapa? Ini sebenarnya yang atas ini yang menghitung rugi. Harga beli dikurang harga jual, dibagi HB. HB ya sama, modal dikali 100%. Itu ngitung persentase untung dan rugi. Nah, mungkin yang berbeda di sini. Harga jual itu ketika dia untung N%, maka kalau menghitung harga jual itu 100 ditambah N. Bedanya di sini menambah suatu nilai dari harga beli. Tapi kalau rugi, harga jual itu 100 dikurang N. Nah, misalnya gini, kalian untung 10%, maka harga jualnya adalah 100 ditambah 10% dikali harga beli, yaitu 110% dari harga beli. Tapi kalau kalian rugi dari 10% misalnya, ya berarti tinggal 90% dari harga beli, kan begitu. Nah, sekarang cara berpikir sederhananya untuk masalah perbandingan 90%, masalah 80%, kita lihat simulasi ini misalnya. Misalnya kalian beli setengah kotak, itu isinya 5. Berarti kalau satu kotak berapa? Bisa kan pasti? Setengah kotak isinya 5. Satu kotak ya berarti 10 kan? Nah, dapatnya 10 itu dari mana? Dari 5 dikali, ini dibalik aja, 2/1. Nah, ini 10 gitu loh. Jadi dengan cara yang sama, misalnya nanti kalian dapat 2/3 kotak, kok isinya itu 4, satu kotaknya berapa? Ya tinggal dibalik aja, 4 dikali 3/2. 4 bagi 2, 2, 6. Nah, itu seperti itu. Artinya dikaitkan dengan begini, kalian akan bisa, misal nih, diskon nih, untuk ngitung diskon. Suatu baju misalnya ya, baju nih, baju harganya 40.000. Nah, 40.000. Dia dapat diskon 20% misalnya. Nah, kalau diskon itu kan mengurangi dari harga kan. Kalau diskon 20%, maka harganya ya tinggal 20%, berarti kan harganya nggak 100% lagi karena diskon 20%, maka harganya adalah tinggal 80% kan. 80/100 dikali 40.000. Nah, kayak begitu. Ya udah tinggal kalikan aja kalau ini langsung, gitu kan. Nah, masalahnya, nah ini contoh dari diskon. Masalahnya kalau yang dibalik begitu, misal kamu jual, harga jualnya itu diketahui, misalnya harga jual kok 100.000. Nah, harga jual 100.000. Diketahui kamu untung 20%, misalnya gini. Yang ditanyakan harga beli. Harga belinya kamu nggak tahu. Nah, ini muncul di 2 soal TU kalau nggak salah. Begini. Maka ini gampang caranya. Kalau dia untung kan menambah harga jual tuh, harga jualnya ditambahkan kalau untung nih. Ketika untung kan begini, berarti harga jualnya itu adalah 100.000, itu kan berarti 100 ditambah 20 dibagi 100 gitu kan, dikali harga beli sesuai dengan rumus ini. Nah, jadi nanti kalau ngitung harga beli, ini 100.000, itu ini 120/100 gitu dikali harga beli. Ya kalau ngitung harga beli tinggal dibalik. Nah, ini ke bawah ya, karena di sini ada halangan. Maka harga belinya ya tinggal 100.000 dikali 100/120. Nah, misalnya cara ngitungnya begini. Kemarin itu banyak yang nanya, "Kak, kenapa kok itu dibalik?" Nah, itu 120 dari mana? Dari sini karena dia untung.
Kalau dia rugi, maka dia mengurangi. Nah, gitu. Kenapa? Yang pertama pertanyaannya kenapa itu jadi 120? Nah, itu asalnya dari sini karena untung 20%. Kenapa itu dibalik? Dari sini logika sederhana dari pembagian pecahan, dibalik aja gitu. Oke? Ada yang tanyakan ini hitung-hitungan untung rugi? Di saya tulisannya nggak keluar, Kak. Tulisannya sama omongan Kakak lambat, Kak. Oh, mungkin itu ini, apa namanya? Sinyal apa ya? Oke. Nanti kita akan bahas soalnya biar lebih mantap di sini. Sudah? Oke, kita lanjutkan ke soal. Sebelumnya kalian harus paham mengenai satuan yang sering digunakan. Itu ada berat, ada satuan berat, satuan waktu, kemudian satuan jumlah lah. Kalau berat itu 1 kintal 100 kilogram, 1 ton 1000 kilogram. Itu kalian satuan-satuan ini juga harus sering kalian gunakan atau kalian pahami. Karena nanti ketika muncul di soal cerita, ini sebenarnya informasi yang tersirat. Jadi dia tidak akan menjelaskan mengenai jumlahnya berapa, tapi menyatakan dia dalam rim atau dalam kodi atau dalam yang lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Mungkin yang belum tertulis di sini satu window. Satu window itu 8 tahun ya kalau untuk ininya. Satu window 8 tahun. Oke, satu window itu 8 tahun. Oke, kita lihat ke soalnya dulu. Kalau yang lain sebenarnya satuannya sering digunakan sih. Lustrum itu 5 tahun, dekade itu sama dasawarsa sama lah ya 10 tahun. Oke, kita langsung ke contoh soal biar lebih jelas yang seperti tadi. Nah, contoh begini. Seorang pedagang sepatu menjual sepasang sepatu kepada konsumen dengan harga 60.000. Jika penjualan sepasang sepatu itu merugi 20%, berapakah pembelian sepatu itu dari pabrik? Oke. Oke ya. Kita lihat. Ini masih sederhana. Diketahui apa? Harga jual. Nah, harga jual. Harga jualnya adalah 60.000. Kemudian persentase karena dia merugi. Nah, ini rugi nih. Ruginya 20%. 20%. Yang ditanyakan harga beli. Nah, yang tadi kayak pakai rumus yang tadi. Ketika dia rugi, maka harga jual itu adalah 100 dikurangi N. N-nya berapa? 20. Nah, 20% dikali harga beli. Kalau rugi itu kan mengurangi harga beli ya. Kalau untung dia menambah. Nah, harga jualnya ada yaitu 60.000. Kemudian 100 dikurang 20 itu 80 ya. 80/100. Nah, dikali harga beli. Kapan ini berlaku terbalik ya? Ketika untuk nyari harga beli. Harusnya kan 60.000 dibagi 80/100 gitu kan. Nah, tapi karena untuk memudahkan perhitungan ya 60.000 dikali 100 dibagi 80. Nah, begini. Kalau kalian ini lebih sederhana ya 180 sama-sama dibagi 20. Artinya dia dikalikan dengan 5/4. Nah, 5/4. Dengan begini kan lebih mudah. 60 bagi 4 itu 15. Nah, 15 kali 5 tinggal 15 kali 5 yaitu 75.000 begitu. Ini adalah harga belinya. Nah, 75.000 ada di soal yang C. Jadi arahnya jelas. Jadi dia di sini rugi 20%, maka jadinya hanya 80% dari harga beli. Kemudian dibalik saja karena dia untuk menghitung harga beli. Oke, sebenarnya itu dibagi 80/100. Oke. Kita lihat ini soal yang seperti tadi yang sudah dibahas. Nah, ada 3 soal untuk contoh di sini, saya akan bahas satu persatu. Oke,
Jenis soal ini sebenarnya nggak hot-hot banget, tapi kalian harus teliti dalam menghitung. Artinya soal ini membutuhkan kecepatan perhitungan. Seorang pedagang melon membeli 100 buah melon dengan harga 600.000. Nah, berarti kan kalian harus tahu dia sebenarnya modalnya berapa. Nah, ini modalnya adalah 600.000. Jangan mabuk angka ya, nggak semua angka itu ada nilainya di sini. Contoh 100 buah melon itu bisa hanya dijadikan, pengecoh kalian, waduh ini ada angka 100 diapain, nah itu. Karena dia hanya modal 600.000. Kemudian baca, kemudian 40 buah melon dijual dengan harga 7.000 setiap buahnya, 52 melon dijual dengan harga 6.000 dan sisanya busuk. Sisanya busuk itu kan berarti nggak dijual kan, nggak ada nilai jualnya. Nah, kita punya modal 600.000, kemudian harga jualnya itu gabungan. Harga jualnya itu gabungan. Kenapa? Karena 40-nya itu harganya 7.000, kemudian 52-nya itu harganya 6.000. Nah, kita nyari ini aja. Jadi angka-angka yang lain hanya sebagai pemanis saja. Wes. Oke ya, kita lihat. 40 kali 7 itu 280. 52 kali 6, 312 ya? Ya, 312.000. Nah, ketika dijumlahkan harga total keseluruhan adalah 592.000. Nah, 592.000. Dengan begini kalian jelas dong, rugi nggak? Ya rugi. Nah, ruginya berapa ya? Tinggal dikurangin aja. 600.000, 592.000. Nah, maka ruginya adalah Rp8.000. Nah, gini kan? Artinya di sini hanya mengecoh kalian angkanya kok banyak banget. Nah, pusingnya di sini. Kalian harus satu-satu dilihat dulu. Bahkan 100 ini saya nggak tahu kenapa dia ada di sini sebenarnya. Hanya untuk nipu kalian aja sih sebenarnya nih. 100 ini, waduh ini apa ya 100-nya. Kalian biar overthinking aja, biar waduh ini diapakan, apakah dibagi. Nah, itu. Oke? Jadi seperti itu. Oh iya, 8 juta ya. Oke, berarti merhatikan. Nah, oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih agak mudah lah. Oke, soal ini kalian perlu pintu gerbang tersendiri di pengetahuan tentang jumlah. Seorang pedagang membeli 2,5 kodi helai kain seharga 1 juta. Oh ini kok ada telur ayam di sini, salah ini. Ini kain harusnya. Nah, tadinya saya mau bikin soal tentang telur ayam karena telur ayam sekarang masih naik harganya ya. Jika seluruh kain terjual habis dengan harga 24.000 per helai, maka persentase keuntungan yang dia dapat adalah, nah ini ngitung persentase. Sekali lagi, kamu kuncinya adalah ini, 2,5 kodi itu berapa? Nah gitu. Karena apa? Karena nanti dia akan menentukan harga jualnya, karena diketahui 24.000 per helai. Nah kalau bingung kodi itu berapa, maka ini nggak bisa dipecahkan. Nah, diketahui tadi 1 kodi itu adalah 20 helai atau 20. Nih, jadi kalau 2,5 kodi itu adalah 50 berarti ya. Nah, 50 helai. Di sini kita ngomongin telur ya. Ngomongin telur lagi, ngomongin kain. Nah, ini helai. Oke, jadi kalau ada 50 helai maka harga jualnya jelas. Nah, harga jualnya yaitu berapa? 50 dikali 24.000. Hasilnya adalah 1.200.000 ya. Nah, 1.200.000. Dengan demikian, harga belinya sudah tahu yaitu 1 juta. Berarti keuntungannya berapa? Nah, kalian kan harus bisa sangat cepat ngitung ini ya. Belinya 1 juta, jualnya 1.200.000, maka untungnya ya tinggal selisihnya aja 200.000. Nah, kalau ngitung persentase keuntungan ya tinggal 200.000 dibagi dengan modalnya, dibagi dengan 1 juta. Dikali 100%. Nah, gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicoret. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Butuh 1 dari sini. Nah, tinggal 2 kali 10 itu 20%. Nah, persentasenya adalah 20%. Oke, ini pintu gerbang untuk masuk ke soal ini adalah
dari satuan kodi. Kalau yang nggak tahu satuan kodi pasti salah-salah. Oke. Tentang aritmatika sosial, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aritmatika sosial itu ada diskon, ada pajak. Kalau diskon itu ngitungnya mirip kayak rugi karena dia mengurangi dari harga awal. Kalau misalnya pajak itu menambah dari harga awal. Jadi dia mainnya berarti hampir mirip seperti ngitung keuntungan tadi. Oke, ada yang mau tanyakan? 2,5 kodi berapa helai? 1 kodi kan 20, 2,5-nya 2,5 kali 20, jadi 50 helai. Jadi gitu, 50 helai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kalau diskon berturut-turut, ini apa namanya, lebih teliti ngitung satu-satu. Ya, bruto tara juga masuk. Diskon hampir sama dengan ini, karena diskon kan mengurangi. Nanti kita lihat diskon ya, di contoh soal aja, nanti kita lihat ininya. Oke, kita lanjut dulu ke 3. Kalau pajak itu yang menambah harga tuh nanti ininya. Betul, artinya gitu loh. Kalau misalnya menghitung kejadian diskon yang 2 kali berturut-turut gitu, itu nggak boleh secara berurutan. Ada sih sebenarnya. Kak diskon 80% terus ada 60 tambah 20 untung yang mana? Kalau saya hitung 80 lah. 60 tambah 20 itu aslinya bukan 80 kok. Nanti saya kasih triknya untuk ngitung itu. Misalnya 50 tambah 50 kan, 50 tambah 50 harusnya kan 100% ya diskon, berarti gratis. Itu enggak. 50% sama 50% itu cuma jadi 75%. 60 tambah 20 itu enggak nyampe 80 yang jelas. Kalau saya sih pilih yang 80%, gitu. Oke, nanti akan saya buat formula khususnya bagi kalian. Oke ya, ini perkenalan ke apa namanya, aritmatika sosial. Kita masih punya 2 pertemuan lagi di mana kita bisa sisipkan ini kok, apa namanya, sisipkan materi soal cerita lagi, oke? Kita masuk dulu ke subbab yang ketiga, nanti sekalian banyak aja. Jadi nanti kalau mau, diskusi biar lebih marem. Yang pertama mengenai luas dan keliling, bangun datar, dimensi 2. Ini pasti sudah hafal lah di luar kepala kalau untuk, rumus luas dan keliling karena dari SD ya. Nah, yang perlu kalian pahami itu mungkin ada yang lupa, segitiga itu ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sasi, sama kaki ya. Nah, kalau segitiga sama sisi sama kaki itu tingginya, kan misalnya begini nih. Nah, tingginya kan ini ya, yang di sini. Nah, tingginya itu yang di tengah-tengah sini lah, ini tinggi. Tapi kalau segitiga siku-siku ya ini langsung sebagai tinggi. Nah, itu. Kemudian kalau segitiga siku-siku itu harus ingat dengan Pitagoras. Nah, Pitagoras. Kemarin ada soal yang bergerak ke utara, sejauh ini bergerak ke atas, selatan ya, ke kanan dan lain-lain. Itu pakai Pitagoras. Kalau kalian lupa Pitagoras itu kan saya ingatkan dulu lah pelajaran SMP-nya. A, B, C misalnya, di sini adalah C kuadrat itu A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Karena sisi miring kuadrat adalah jumlah dari sisi penyiku. Kalau suruh nyari A-nya, itu adalah C kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Untuk nyari B juga sama. Nah itu. Nah ini, contoh aja, biar kalian agak ini melek sedikit. Kalau di sini 25, di sini 20, di sini berapa misalnya. Nah, kalau versi anak-anak pintar kan pasti nyarinya gini ya, E kuadrat itu 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat gitu ya. Nah 25 itu adalah 625 dikurang 400 gitu ya. Maka di sini adalah 225. Jadi kalau X itu berarti akar dari 225 yaitu 15. Oh, jawabannya 15, pintar.
Nah, padahal untuk level SMP ini kan lahirnya di SMP soal ini. Kalian harusnya belajar juga mengenai triple. Triple Pythagoras adalah pasangan angka-angka yang dia digunakan dalam segitiga siku-siku. Misal gini, 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Ada lagi 7, 24, dan 25. Ada lagi 8, 15, 17. Ada lagi 9, 40, 41. Ada lagi 20, 21, dan 29. Ini yang paling gede-gede ini ada sisi miringnya. Nah, gitu. Ini adalah, nenek moyangnya. Itu bisa diturunkan bisa, kalau kali 2 semua, kali 3 semua. Jadi kalau ada soal begini, nanti kalau kalian punya adik SMP, kasih tahu aja kalau ada soal begini, 25, 20, ini kan bisa 5 kali 5 berapa? Nah, 25. 4 kali 5 berapa? 20. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, yaudah 20, 25 sudah ada, yang belum ada 15. Jadi jawabannya terpaksa 15. Nah, itu. Itu ya. Jadi nggak usah mengkuadratkan dikurang-kurang gitu. Jadi kalian harus ingat ini. Nah, itu untuk segitiga siku-siku gitu ya. Berhubungan dengan segitiga siku-siku yaitu belah ketupat dan layang-layang. Yang harus dipahami dari belah ketupat dan layang-layang adalah kalau belah ketupat itu sisi-sisi terluarnya ini sama semua. Panjangnya sama semua, tapi kalau layang-layang itu beda. Ini dengan ini beda panjangnya. Begitu juga diagonal-diagonal itu maksudnya ini dari sini ke sini namanya diagonal. Ini sama panjang. Jadi kalau ini ke sini panjangnya 20 ya di sini 10, di sini 10 begitu. Ya. Kalau layang-layang enggak, ini beda. Yang diagonal yang dari sini ke sini enggak sama. Ya wajarnya layang-layang lah. Kalian pasti sudah pernah mainan layang-layang ya. Nah, gitu. Kemudian ada satu soal di TU berapa itu ya yang diameter sama jari-jari ya. Nah, diameter memang garis tengah, jari-jari setengah dari diameter. Kemarin itu salah ininya, salah kuncinya sepertinya. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam keliling dan luas segitiga bangun datar misalnya. Jadi ini sudah familiar lah pasti, sudah pernah didengar. Kita lihat berikutnya ada volume. Volume itu untuk dimensi 3 yaitu bangun ruang. Bangun ruang di sini ada kubus, balok, ada prisma, ada limas. Nah, tabung bola. Mungkin yang kalian perlu pahami nanti di sini kalau limas, limas itu tingginya bukan yang di pinggir sini tapi tingginya di tengah. Nah, ya. Nah, nanti ada tingginya di tengah sini. Nah, jadi harus mengukur tinggi di sini. Kemudian ini pi-nya 22/7 atau 3/14, ini adalah jari-jari, di sini adalah tinggi ya, tinggi tabung begitu. Kalau prisma sama limas kan namanya tergantung alasnya ya, alasnya segitiga ya namanya prisma segitiga atau limas segitiga. Nah itu. Sudah, ini rumus yang familiar. Kita lihat modifikasi dari soal-soal yang biasa ini. Yang jelas kalau untuk SKD nggak mungkin ditanyakan apakah rumus luas lingkaran itu enggak. Nah, pasti sudah ada modifikasinya sedikit. Kita lihat contoh soal yang pertama. Ini muncul di soal ASN P3K tahun ini. Oke ya, kita lihat. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang yang 2 kali lipat ukuran lebar. Jika luas perseginya adalah 512, maka keliling persegi panjang adalah. Nah, itu yang harus kalian pahami di sini. Kalian harus membuat apa namanya? Membuat ini pernyataan dari kalimat yang pertama. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang yang 2 kali lipat ukuran lebar. Dia tidak ada ukurannya, nggak ada ukuran angka, tapi dia bisa disajikan dalam bentuk persamaan matematik. Lihat, ukuran panjang yang 2 kali lipat. Nah, ukuran panjang yang 2 kali lipat. Buatnya begini, berarti panjangnya itu adalah 2 kali lipat dari ukuran lebar 2L. Nah, panjangnya itu adalah 2L. Itu, ini adalah kuncinya di sini. Sedangkan luas persegi panjang, nah luasnya itu adalah kan panjang dikali lebar gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan luasnya diketahui adalah 512. Nah, 512 cm persegi. Panjangnya kita rubah ke sini.
Karena P dan L-nya sama-sama kita nggak tahu, maka salah satunya harus mengalah. P-nya kita rubah menjadi 2L. 2L dikali L. Nah, gitu. Ini nanti di sini 512 itu 2L kali L itu 2L kuadrat. 2L kuadrat, 2-nya ke sana membagi, maka 512 itu adalah dibagi 2 sama dengan L kuadrat. Maka L kuadratnya adalah 256. Jadi L itu adalah akar dari 256. 256 itu akarnya 16 ya. Nah, 16. Positif negatif 16. Tapi masa ya panjang negatif kan nggak mungkin. Jadi lebarnya adalah 16 cm. Nah, lebarnya adalah 16 cm. Kalau sudah ketemu lebarnya 16, maka kita bisa ketemu panjangnya. Karena panjang itu 2 kali lebar. Maka 2 dikali 16 yaitu 32. Oke, 32 cm. Jadi kata kuncinya memang di sini tadi. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan keliling. Nah, keliling kan rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Artinya 2 dikali 32 ditambah 16. Maka nanti di sini 2 dikali 48 yaitu 96. Nah, jawabannya 96. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan resen. Untuk soal ini, ada satu lagi pertanyaannya? Ada contoh soal satu lagi? Cukup? Kita lihat soal kedua. Nah, soal kedua lebih ini lagi. Lebih apa ya? Menantang lagi mungkin. Oke. Soal kedua. Suatu belah ketupat mempunyai keliling 60 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 24, maka luas belah ketupatnya berapa? Nah, kita lihat. Yang pertama kita buat sketsa dari sebuah belah ketupat ya, biar kita bisa melihat ininya. Nah, walaupun nggak bagus-bagus amat ya, dianggap bagus lah ya. Nah, anggap aja begini. Ini kan ya. Suatu belah ketupat mempunyai keliling 60 cm jika panjang salah satu Nah, keliling belah ketupat itu kalau dirumus itu adalah 4 kali sisi. 4 kali sisi itu berarti kan ini sisi, kan semua sisinya sama panjang tuh. Nah, semua sisinya sama panjang. Jadi nanti di sini kelilingnya 60 itu adalah 4 kali sisi, maka sisinya adalah 60 bagi 4 yaitu 15. Nah, jadi nanti di sini agendanya di sini 15 sisinya sama semua yaitu 15. Kemudian diagonalnya 24. Diagonal 24 itu maksudnya gini, diagonal itu ada diagonal satu yang begini, boleh yang vertikal boleh horizontal. Dengan catatan bahwa panjangnya diagonal itu nanti akan dibagi 2 karena dia sama panjang. Jadi kalau diagonal satunya 24, maka anggap aja ini ya, yang di sini. Ini adalah 12, ini adalah 12. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada diagonal 30 ya 15, 15. Diagonal 100 ya 50, 50 begitu. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Nah, pertanyaannya adalah luas. Luas itu rumusnya tadi D1 dikali D2 dibagi 2. D1-nya sudah ada diagonal yang pertama yaitu 24 ini. Nah, dikali diagonal 2-nya kita belum dapat. Kita cari diagonal 2 dulu. Ambil salah satu segitiga. Ini kan ada 4 segitiga. Ambil salah satu segitiga di sini. Nah, kita ambil nanti di sini. Kita copot aja salah satu. Di sini ada 12, di sini ada 15. Nah, gitu. Boleh pakai teorema Pythagoras tadi, boleh pakai triple. Kalau pakai triple, 15 dan 12 sama-sama dibagi 3, itu 5 dan 4. Nah, sebenarnya dia adalah pencerminan atau perubahan dari 3, 4, dan 5. Kalau dikalikan 3 ini 15,
kalikan 3 ini 12, kalikan 3 ini 9. Nah, maka di sini adalah 9. Jadi harus jeli di sini 9, maka diagonal yang kedua ini pertengahannya, maka di sini juga 9. Nah, jadi diagonal 2 itu adalah 9 kali 2 yaitu 18. 9 tambah 9. Nah, jadi diagonal yang kedua itu 18. Kita dapat angka di sini 18. Maka 24 kali 18 bagi 2, ini sederhanakan dulu saja. Ini 12 dikali 18. Nah, kita lihat ujungnya 2 kali 8, 16. Berhubung di sini yang belakangnya 6 ya cuma B, maka ini adalah 216. Kalau nggak percaya silahkan dicari. Nah, itu. Jadi di sini sudah masuk ke teorema Pythagoras dan konsep luas dan keliling. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ini adalah dua contoh mengenai luas, keliling, dan volume. Izin Kak, tadi 18 dari mana? 18 itu maksudnya gini loh. Diagonal itu kan kalau enggak mendatar ya ini. Nah, 18 itu dari sini. Ke sini kan 9. Dapat dari sini ya. Nah, ini pasti juga 9 karena diagonal itu dibagi 2. Nah, kan tadi 24, di sini 12, ini 12. Jadi nanti 18 itu asalnya itu dari diagonal ini setengah diagonal kan. Nah, 9 ditambah 9 itu 18. Nah, gitu. Oke. Kak, ada cara cepatnya enggak? Kalau untuk luas sih sebenarnya enggak, karena mainan luas itu enggak ini. Jadi gini loh, konsep cara cepat itu kenapa enggak semua matematika ada cara cepat? Karena ada matematika yang susah dan ada matematika yang mudah. Kalau yang mudah ada cara cepat ya berarti nggak usah mikir dong. Cara cepat itu digunakan untuk memudahkan bagi konsep-konsep yang susah. Mungkin orang-orang kreatif itu terbebani dengan cara-cara yang sudah ada bagi mereka susah, makanya dibikin cara cepat gitu mungkin. Nah itu, jadi kalau untuk luas-luasan begini, perbandingan begini, ini saja sudah mulai cepatnya ketika masuk ke Pythagoras ini. Kalian bisa ngambil pakai triple saja, nggak usah dicari. Harusnya kan kamu mencari tuh 225 dikurang 1/4, 81 dan seterusnya. Oke. Padahal mudah tapi saya lupa rumus bangun. Nah, makanya jangan tidur. Hilman Harun, rumus bangun. Halo, Hilman. Iya Kak, hai. Izin bertanya Kak, Ya. mau nanya Kak, yang ini Kak, apa yang segitiga Hmm. itu kan tadi 15 sama 12 itu Hmm. menjadi 9 ya. Nah, Hmm. kalau misalnya dicontoh soal misalnya itu pasti bakal berlaku yang kayak gini gak sih Kak, yang 3, 4, 5 gitu. Maksudnya kalau misalnya di bentuk lain gitu, dia nggak ada 15 sama 12 nggak bisa dikaliin gitu Kak. Maksudnya nggak bisa 3, 4, 5 kayak gitu. Kan Itu tadi kemungkinan nggak sih Kak? ada, tapi kan saya udah ngasih triple Pythagorasnya lumayan banyak tuh tadi. Ada Ya 3, Kak, 4, sorry tadi 5. aku baru masuk soalnya Kak. Telat Oke, tadi oke, oke. masuknya, sorry banget. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf saya keduluan malah. Jadi 3, 4, 5, ada 5, 12, 13. Nah, ini bisa juga dikembangkan. Ada 7, 24, 25. Ada 8, 15, 17. Ada juga nanti 9, 40, dan 41. Ada 20, 21, 29. Nah, ini hasil dari orang-orang gabut yang nyari-nyari tentang ini segitiga siku-siku ya, soalnya berkaitan dengan ini aja. Nah, soal SKD itu enggak yang ribet-ribet banget untuk mencari, misalnya kalian harus nyari pakai triple Pythagoras tapi enggak ada. Nah, itu enggak seribet itu kok. Bukan untuk yang kayak dimensi 3 kemarin ya, kelas 12 kan dia harus pangkat-pangkatan dan akar-akarannya lumayan menyederhanakan juga. Nah, pasti kaitannya sama ini kalau SKD. Karena levelnya untuk anak SMP juga begitu. Oke, ini nenek moyangnya nih, silahkan dikembangkan kali 2 semua, kali 3 semua gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada angka lain juga bisa kok. Nah, bisa oke. Terima kasih ya Hilman. Oke. Untuk yang lain, kenapa? Cap cip cip kawan. Oke, ada cara cepat. Oke ya, kita lanjut dulu. Masuk ke himpunan. Nah, ini adalah subbab keempat tentang himpunan.
Himpunan ini nanti cara yang paling aman ya dengan diagram Venn ya, diagram Venn. Tapi yang harus kalian pahami adalah kalian itu harus punya apa-apa yang perlu pada saat menggambar. Jadi untuk versi gambar Venn, diagram Venn, untuk menggambar yang kalian harus bisa isi dulu itu adalah yang suka keduanya atau irisan. Irisan itu yang suka keduanya atau yang keduanya ada. Nah, kemudian yang kedua yang digambar setelah irisan itu adalah yang tidak ada dalam obrolan atau yang tidak suka. Nah, yang tidak suka itu dia di luar gambar. Nah, di luar gambar. Jadi nanti di sini yang penting itu sebenarnya di angka 2 dan angka 5 kalau untuk diagram Venn. Karena untuk irisan itu yang suka keduanya masuk di yang kedua. Kemudian untuk yang tidak suka itu masuk ke ini. Kemudian nanti di sini ada semuanya ya. Ada semua itu berarti seluruh atau semesta. Nah, gitu. Misalnya kita lihat, kita buat contoh aja misalnya. Ada gambar di sini. Ini misalnya ini roti. Nah, ini soto misalnya. Ada yang suka roti sama soto. Misalnya di sini angkanya 7, di sini angkanya 4, di sini angkanya 5, di sini angkanya 2. Kamu harus bisa mengartikan angka-angka yang ada di sini. Kalau yang ditanyakan seluruh atau semesta atau semua, itu ya tinggal dijumlahkan 4 tambah 7 tambah 5 tambah 2 begitu. Berarti nanti di sini 9 tambah 9 18 gitu ya. Kalau ditanyakan yang suka roti dan soto, dia berarti yang suka roti dan soto, berarti kan dia irisannya ya. Nah, yang sukanya berarti 7. Tapi kalau yang ditanyakan yang suka roti. Yang suka roti berarti berapa? Yang suka roti itu ada 11. Kenapa 11? Karena dia lingkaran roti itu menyatakan 4 dan 7 masuk semua. Tapi ada kata-kata ini. Kalau yang suka roti saja. Kalau yang suka roti saja berarti dia nggak suka soto. Berarti yang ada di sini adalah 4. Nah, ini 4 ini. Jadi 4 itu adalah hasil pengurangan dari 11 penyuka roti dengan dikurangkan 7 sebagai yang suka soto dan roti. Jadi gabung. Jadi kalau yang suka roti saja itu berarti dia nggak suka soto gitu. Oke. Nah, nanti saya kasih bonus bagi kalian. Mungkin akan dapat ini versi kedua menyelesaikan soal himpunan itu dengan rumus ini. Nah, sil. Apa itu sil? Sil itu adalah S ditambah I sama dengan L. Di sini kalian harus tahu ini seluruh, ini I-nya itu irisan. Nah, selain dua ini kalian lainnya. Jadi yang terpenting dengan cara ini itu adalah kamu harus tahu seluruhnya berapa dan kamu harus tahu irisannya berapa. Irisan itu berarti yang suka keduanya berapa. Nah, maka cara ini nanti kita akan aplikasikan di sebuah soal saja biar lebih enak. Mau pakai gambar atau mau pakai rumus sil ini boleh. Oke. Kita lihat nanti di gambar. Langsung saja ke contoh soal. Silnya itu gampang, seluruh irisan lainnya. Kita lihat contoh soal. Di suatu kelas terdapat 15 siswa menyukai matematika, 12 siswa menyukai IPA, 5 menyukai keduanya, kemudian 10 siswa tidak menyukai keduanya. Nah, kita akan masuk versi gambar dulu. Nah, kita masuk versi gambar dulu dengan kesimpulan yang ada di sini ya, dengan informasi yang ada di sini. Yang ditanyakan jumlah siswanya berapa. Nah, artinya di sini ada dua kubu ya yang suka matematika dan suka IPA. Oke. Nah, perhatikan untuk mengisi gambar ini yang paling penting adalah isi dulu yang irisan yang menyukai keduanya yaitu di sini 5. Nah, di sini 5. Kemudian yang tidak suka, yang kedua yang tidak suka berarti 10 ya, dia di luar. Nah, itu dulu. Kemudian perhatikan, 15 orang menyukai matematika. 15 orang menyukai matematika. Nah, 15 orang ini sudah dipotong dengan 5 yang di sini, maka nanti di sini hanya tinggal 10. Nah, itu harus jelas begini.
Kemudian 12 siswa menyukai IPA, dia di sini harus dipotong juga 12 kurang 5. Di sini harus ada 7 ya. Nah, maka untuk nyari seluruhnya itu tinggal 10 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 lagi, yaitu 32. Nah, gitu. Oke. Nah, ini versi gambar. Kalau dengan sil, kalian tahu nih versi kedua ya, versi 2 kita dengan sil. Coba S ditambah I sama dengan L. Seluruhnya ada nggak? Nggak ada, karena ditanyakan jumlah siswanya. Jumlah siswanya seluruhnya yaitu nggak tahu berapa. Ditambah I, itu adalah yang suka keduanya. Nah, yang suka keduanya itu di sini 5. Kemudian yang lainnya, nah angka yang lain selain S dan 5 yang menyukai keduanya itu masuk ke lain. Nah, selain ini berarti ada 15, ada 12 dan 10. Ini kamu jumlahkan aja. 15 ditambah 12 ditambah 10. Nah, gitu. Jadi nanti di sini S ditambah 5 sama dengan 37 ya. Maka S-nya tinggal 37 kurang 5 yaitu 32. Sama aja kan dengan yang ini. Nah, boleh pakai sil, boleh pakai gambar. Lebih suka yang mana? Nah, jawabannya adalah 32. Oke? Ada yang mau tanyakan dengan cara sil ini? Atau dengan gambar? Lebih mudah yang mana? Sepertinya mudah semua. Karena ini tentang ini ya, tentang apa namanya? Tentang himpunan masih lumayan lah. Modifikasinya nggak terlalu ekstrim. Kita lihat contoh kedua kalau tidak ada yang mau tanya. Contoh kedua silahkan. Nah, begini. Yang ditanyakan adalah banyak kakak yang mempunyai mobil saja. Yang hanya mempunyai mobil saja. Nah, itu harus hati-hati dengan ini. Jadi, di sini semuanya sudah ada. Seluruhnya sudah ada. Nah, kita membiasakan pakai sil coba ya. Pakai sil coba. Seluruhnya sudah ada, S ditambah I sama dengan lainnya. Seluruhnya ada? Ada, yaitu berapa? 50. I-nya ada nggak? I-nya itu yang suka keduanya. Nggak ada kan di sini? 20 kakak mempunyai motor, 15 kakak mempunyai mobil, 18 kakak tidak punya. Jadi I-nya itu nggak ada. Nah, I-nya itu nggak ada, kemudian L itu lainnya. Nah, selain 50 itu angkanya ada 20, ada 15, ada 18 kan gitu. Nah, nanti di sini 50 ditambah I itu sama dengan 53 ini ya, 53. Nah, jadi irisannya itu adalah 53 dikurang 50 yaitu 3. Itu irisannya yang suka keduanya. Nah, sekarang yang ditanyakan banyak kakak yang punya mobil. Artinya yang punya mobil saja, ini bahasanya mobil saja, dia 15 kakak punya mobil, tapi kemungkinan ada 3 yang mempunyai mobil dan motor. Nah, gitu. Jadi kalau secara digambar, misalnya logikanya di sini ada mobil, di sini motor, yang 3 di sini. Nah, kalau yang suka mobil semuanya ada 15, maka ini tinggal 12 saja. Nah, gitu. Nah, maka nanti yang di sini yang mempunyai mobil saja tanpa mempunyai motor, itu tinggal 15 dikurang 3, yaitu 12. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke? Ada yang mau ditanyakan? C12, oke. Ada yang mau tanyakan dari himpunan? Siapa tahu mungkin ketemu soal yang lain. Oh ya, untuk himpunan yang 3 himpunan itu sepertinya jangan jarang keluar karena dia membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi kalaupun nanti di TO kayaknya sih nggak akan dikeluarkan sih. Kalau misalnya pun ada dikeluarkan mungkin nanti kita akan bahas tersendiri itu. Karena 3 itu butuh apa ya, irisannya ada yang dua himpunan, ada yang 3 himpunan, gitu. Jadi waktunya pasti lebih dari 1 menit. Oke? Kalau tidak ada, kita akan latihan soal, hati-hati latihan soalnya. Cuma ada 6 soal, cuma ada 6 soal. 6 soalnya itu tapi, yang hot kira-kira ada 3 kalau nggak salah. Oke, siap? Silahkan siapkan alat tulisnya. Kita akan mulai masuk ke soal yang pertama.
Kalau biasanya soalnya dimulai dari yang rendah ke yang tinggi, ini untuk pemanasan langsung ke yang tinggi, baru ke yang rendah. Sudah merah tuh. Oke, nomor 1. Silahkan dilihat. Saya berikan waktu 2 menit. Kirin ini mau jawab apa mau nanya ini, Kirin? Coba. Jawa Tengah, Kirin? Siap, Kak. Mau coba jawab, tapi nanti aja nggak apa-apa, Kak. Lah ini sekarang ya nggak apa-apa loh. Eh, Langsung ya, coba Rin. Iya, jadi kan pedagang mau kasih diskon 20% buat barang yang dijual, Kak. Mm-mm. Dia pengennya nggak rugi, tapi tetap kayak ibaratnya strategi marketing gitu loh, Kak. Mm-mm. Dan dia pengen nggak ngalami rugi, jadi barang tersebut dinaikkan berapa gitu. Jadi kalau jawabannya dulu itu 40%, Kak. Jawaban dari saya. Kamu 40. Iya, Kak. Cara ngitungnya? Cara hitungnya jadi kalau misalkan harga barangnya 5.000, Mm-mm. dia tuh pengen jual biar dapat diskon untuk pelanggannya, tapi nggak mengurangi kerugian harga tersebut, Kak. Oke, jadi misalnya Rin, kita lihat 40 ya Rin ya. Misalnya harganya sekarang 100.000 coba. 100.000. 100.000 nih ya. Kamu Iya. naikin berapa Rin? Dinaikkan jadi berapa? Nanti didiskon 20%, baru balik lagi ke 100.000 gitu kan maksudnya? Iya, Kak. Nah, itu dinaikin berapa kira-kira? Dinaikkan 5%, Kak. Yakin? Hmm. Kalau dinaikkan 5% berarti 100.000 tambah 5%, 5% dari 100.000 kan 5.000 toh. Berarti 105.000. Nah, nanti didiskon 20% apakah 100.000? Tidak, Kak. Enggak, ayo, piro kira-kira. Mau cara susah apa cara cepet Rin? Cara cepet aja, Kak. Cara cepet ya. Iya, Wes Kak. senang cara cepet Rin. Iya, Kak, biar memudahkan waktu. Oke, untuk teman-teman yang lain, Kirin jangan keluar dulu. Ini soal khusus saya berikan karena risau dengan yaitu diskon akhir tahun yang seperti itu. Padahal kalian itu dibohongi lah setengahnya. Sebelum mereka memberikan diskon besar-besaran, mereka juga menaikkan. Nah, sekarang kita hitung sekarang. Rin, saya nanya, kalau Iya, Kak. diberikan diskon 20%, misalnya harga awalnya itu 100% nih ya. Nah, harga awalnya itu 100% misalnya. Kalau dia didiskon 20%, harganya jadi berapa? Berapa 80 persen? per 100, Kak. Berapa? 80 per 100. Oke, 80/100. Sederhanakan, Rin. Bagi 24, bagi 24 4 per per 5. 4/5. Oke? Iya, Ini cara ngitungnya. Kalau kamu mau balikin ini menjadi 100%, kamu wali aja. 4/5 dibalik jadi berapa? 5/4, Kak. 5/4. Jadikan ke 100. Atasnya berapa? 8, Berapa? 75, Kak. 5/4 itu berapa per 100? 75 per 100. Ayo, 4 kali berapa ketemunya 100? 25. 5 kali 25. 125, Kak. Nah, 125. Gitu, Rin. Ini ke sini kelebihan berapa, Rin? 25%. Nah, berarti dia dinaikkan 25%. Nah, ini. Nah, gitu, Rin. Oke? Iya, ya, makasih, Kak. Nanti dulu. Kalau diskonnya 50% saiki, berapa dinaikannya dia? 50 per 100. Benar, Kak. Oke. Harga diskon misalnya dikasih 50%, harganya tinggal berapa? Oke, Rin? Piro? 100. Iya 100. benar. Kalau di diskon 50%,
Harganya kan berarti tinggal 50/100 kan, 50% ya Rin ya. Iya, Kak. Ini kalau dijadiin pecahan jadi berapa? 5/10. 1/2 boleh? Boleh, Kak. Oke. Nah, nanti kalau mau balikin ya dibalik aja. 2/1 gitu loh. Nah, 2/1 kalau jadikan persen kan per 100 ya. Atasnya juga kan 200 kan. Iya, Kak. Nah, dinaikkan berapa persen sebelumnya berarti? 100%. Iya, jadi hitung-hitungnya. Jadi mudah-mudahan sih terutama para kaum hawa ini jangan tergoda dengan diskon akhir tahun karena ngitung-hitungannya mereka kayak gini. Jadi sebelum mereka menentukan diskon memang sudah nanya ke saya ngitungnya gimana nah gitu misalnya. Ini contoh guyon. Oke Rin ya. Iya, terima kasih, Kak. Oke, paham Rin? Paham, Kak. Ngitung diskon pinter ya Rin ya. Baru Kalau ini. enggak bokar bokar belanja ke mall gitu langsung dihitung-hitung enggak? Ngitungnya susah kalau yang itu loh, Kak, ditambah-tambah misalnya Oh 80. iya, 50 tambah 20 gitu toh. Iya, Kak. Nah, itu harus 50 dulu, nanti baru yang 20 itu hasil pengurangan dari itunya gitu. Oke, terima kasih Rin. Iya, Kak. Nah, ini yang D wes. Ini sepertinya pada jagung hitung-hitung diskon ini. Oke. Oke ya, sekarang mudah-mudahan paham mengenai seluk-beluk perdiskonan di dunia yang menipu ini. Nomor 2. Oke, hati-hati. Chat aja Hilman. Chat aja nanti. Nomor 2, silakan. Kalau ada yang sudah ketemu. Oke, sudah ada 3 orang yang sudah naik. Ada Feliza, Aceh, Sumatera Utara. Faliza dari Jakarta. Halo Kak, selamat malam. Oke, selamat malam Faliza. Nomor 2. Itu jawabannya saya dapat 20% Kak. 20%. Bagaimana cara menghitungnya? Itu kan satu roll sama dengan 50 meter kain. Jadi 50 dikali 60 biar tahu Harga harganya. harga jual ya? Iya, harga ininya. Harga jualnya berapa? 50 dikali 60. 50 kali 60 ribu. Iya, Maka berapa? dapatnya 3 juta. 3 juta. Oke, terus? Dikurang sama 2.500.000. Ini keuntungan. Untuk keuntungan. Iya, keuntungannya. Untungnya itu berarti 3 juta berapa? dikurang 500.000. 3 juta dikurang 2.500.000 ya. Iya. Oke, nanti di sini 500.000. Iya. Berarti presentasinya itu 500 dibagi 2.500.000 Presentasinya 500.000 dibagi 2.500.000 dikali 100. dikali 100% ya. Berapa ketemunya? 20. 25/25 itu 1/5 ya. 1/5 kali 100. Oke, iya betul. 20%. Zah, Ya Kak. di Jakarta banyak diskon nggak Zah? Aduh. Online Kak sekarang Kak. Waduh. Kemarin habis 12 berarti ya? Dapat Kak tapi ketiduran. Jadi jadi nanti nunggu Allah. satu-satu. Saya itu kadang-kadang kasihan dengan angka kembar sekarang bagi para kurir itu. Bisa nggak tidur mereka 12 11 Kenapa angka kembar di akhir-akhir tahun ini jadi ini ya, di akhir-akhir ini jadi meresahkan. Satu HP nganggur langsung waduh cekot aduh. Ya itulah. Oke ya Zah, terima kasih Ya, Zah. terima kasih juga Kak. Oke, banyak cici. Oke, benar. Oke. Oke, Faliza dari Jakarta, betul jawabannya. Nomor 3, itu masih tentang aritmatika sosial juga. Hati-hati dengan soal ini. Ada clue kecil yang harusnya kalian pahami dan tidak tertipu dengan soal ini.
Ada yang sudah mengangkat tangan? Ada Desti Fitriani, Jawa Barat. Desti? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Sudah dapat, Des? Sudah dapat, Kak. Berapa jawabannya? 1.150.000. Cara berpikirnya bagaimana, Des? Jadi yang 85.000 dulu, Kak, dikali 20% kan itu 17.000. Berarti 85 kurang 17.000 kan 68.000 ya. Hmm, Terus di sini celana yang ia jual aku itu kan sebanyak 50 potong. Oke. Terus dikali dulu, Kak. Dikali 50, hasilnya 3.400.000. Terus habis itu yang 45.000 dikali 50, hasilnya 2.250.000. Habis 2 itu 3 juta, enggak, bukan, Kak. berapa? Bentar. Yang 45.000 ya. 45.000 dikali 50. Iya, Kak. 2.250.000, Kak. Yang 45.000 dikali 50. Terus habis itu yang hasil tadi dikurangi yang ini, jadi hasilnya 1.150.000. Oke, saya menangkap pola pikirnya. Tapi harusnya bisa disederhanakan, Des. Benar jawabannya. Artinya kamu ini untung aja kamu ngitungnya cepet, Des. Makanya langsung kejawab dengan waktu misalnya 1 menit ya. Nah, kalau misalnya cara berpikir lebih simpel lagi gini, Des. Ini tak arahkan ya, bukan saya ini, bukan jawabanmu nggak salah, jawabanmu benar. Tapi untuk misalnya bisa mempersingkat penghitungan gitu. Kalau Yes. kamu dapat diskon 20%, itu berarti harganya nggak 100% kan? Berarti tinggal berapa? 80. Iya, nanti di sini harga jualnya itu sebenarnya adalah tinggal 80/100 dikali 85.000. Nah, itu. Nanti kalian ya sama dapatnya. Dapat berapa tadi? 68 ya? Berapa? Tadi 85 ya 68. 60 68, Kak. 68.000. Nah, Iya. ini dapatnya begini harga jualnya untuk per celana. Jadi kalau untungnya nanti kan 68.000 jualnya, belinya kan 45.000 gitu kan. Iya, Kak. Nah, berarti tinggal 68.000 dikurang 45.000. Berapa untungnya? 23.000. 23.000. Itu kalau satu. Berarti kalau untung 50 berarti Langsung dikali 50 ya, Kak. iya Iya, 23. iya. Nah, 23.000 dikali 50. 50. Sama kan hasilnya? Iya, sama, Kak. 1.150.000. Nah, tapi di sini angkanya nggak terlalu besar mainannya. Gitu ya. Iya, Kak, siap, Jadi Kak. kalau angka besar kita punya mah nggak apa-apa, ngitung duit ratusan juta juga nggak masalah kalau kita punya. Kalau cuma ngitungin doang kan kayaknya lah cuma pingin doang gitu ya. Iya, Kak, siap, Kak. Ya. Oke, Desti Makasih, gitu ya. Kak. Iya, siap, Oke. Kak. Makasih, Kak. Oke. Betul kok jawabannya, tapi ya itu ada cara lain. Mungkin ini sini. C ya, C ya. Oke. Nggak masalah. Artinya memang kelebihan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang menghitung cepat menghitung, cepat menghafal dan lain-lain. Oke, hati-hati dengan soal nomor 4, levelnya host ini. Silakan, saya kasih waktu 4 menit. Sudah ada Faliza? Selain Faliza mungkin ada yang lain? Oh, belum ya? Belum ada yang resen? Siapa yang berani? Sandrina, Tangerang. Coba resen saja biar kita bisa sharing. Jadi teman-teman yang lain juga bisa melihat. Sandrina?
Oke. Sadrina, terdengar? Pak, Oke. Dapatnya berapa? 20 km. 20 km per jam. Gimana cara menghitungnya? Jadi di sini yang saya lihat kan dari jarak rumah Adi ke sekolah 35 km ya. Nah, dia Jaraknya berangkat 35 km, oke. ya. Terus dia berangkat jam 5.30 Dia berangkat jam 5.30. Oke. dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, Jadi setelah dia 1 jam berkendara berarti otomatis jadi 6.30 kan? 1 jam waktunya 1 berkendara. jam ya, oke. Ya. Ke sini Berarti berarti 6.30. ya 6.30. Oke, 6.30. Terus habis itu berarti otomatis dia udah nempuh sejauh 20 km. Berarti Berarti 20 km sudah. ya berarti 35 dikurang 20 kan. Oke, dengan ini akibatnya dia sudah menempuh jarak 20 ya. Nah, Iya, jaraknya tinggal 20 km. Berarti sisa jarak tinggal berapa? 15. Oke, sisa jaraknya tinggal 15 km. Oke, terus? Terus kemudian Adi itu beristirahat selama 15 menit. Berarti sisanya 45 menit kalau misalkan dia nyampe jam 7.30. Kenapa 45 menit? Iya kan berarti kan dia udah pokoknya dari kan 6.30 nih. Terus Mm-mm, abis itu dia beristirahat selama 15 menit lagi. Berarti mm-mm. kan udah 6 jam 6.45. Oh, dia berarti di sini jam 6.45 gitu. Iya, 6.45 sampai 7.30 itu 45 menit ini. iya. Nah, 45 menit bagi yang bingung itu adalah 7.30 dikurang 6.45 ya. Oke. Terus? Ya, terus jadi di situ saya jadiin 45 menit itu 3/4 jam. Caranya? Ya, berarti iya pokoknya 3/4 jam pokoknya. Ini 45 dibagi 60 ya. Untuk Iya, teman-teman yang bingung, 45 bagi 60 sederhanakan jadi 3/4 jam. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mungkin ada yang bingung, takutnya ini 45 dibagi 60 ya. Disederhanakan sama-sama bagi 15 ya 3/4. Oke, terus Adrina? terus kemudian eh saya balik jadi 4/3 dikali 15. Oke, karena kecepatan itu sebenarnya apa sih? Jarak dibagi waktu gitu ya. Iya, Nah, jaraknya 15 dibagi 3/4 atau menghitungnya 15 dikali dibalik ya. 4 per iya. 3 gitu. 4/3. Iya, Oke, 15 bagi 3, 5. 5 kali 4. Oke, ya betul. Oke. Nah, jadi dia nggak usah ngubah kecepatan dong ya. Langsung ketemu saja. Nah, itu memang sengaja aja sih biar biar pada ini. Oke, terima kasih adanya dari Tangerang. Saya mau nanya tentang Tangerang malah sudah kabur duluan dia. Kita lihat di sini 20 km 1 jam 15 menit. Apa ini? Iya, 20 km ya. Oke. 15 menit berarti 5 km. Oke. Langsung? Sudah? Oke, clear ya masalahnya. Jadi dia harus dianalisis dulu kapan dia jalan, kapan dia berhenti, kemudian berapa kilometer lagi. Nah, itu. Oke, soal nomor 5. Perwakilan dari volume luas dan keliling. Soalnya lumayan hot. Tidak ada angkanya, tiba-tiba muncul perbandingan. Ini kalau yang sudah tahu mah gampang banget ini soal ini. Ada Faliza sama Sandrina. Sabar dulu. Ada beberapa teman mungkin yang ingin gantian ikut mencoba. Siapa tahu ada teman yang pengen mencoba.
Muhammad Adib Yordan Saputra. Dari mana ini? Halo Kak, Oke, dari mana? dari Sumsel Kak. Oh, Sumatera Selatan. Wong Ya. Kito ini. Yuk. Oke, nomor 5. Dip, Nomor 5. yang mana? Kalau saya itu Pak, apa? Pertama pakai rumus awal dari tabung itu kan Kak, Hmm, PR kuadrat kali T. ya, terus? Itu bandingin Kak, pakai semua di atas bawah dibandingin. Oh, jadi gini, maksudnya volume 1 dibagi volume 2 begitu. Iya Kak. Pi R1 kuadrat, ini T1 kuadrat gitu. Iya Kak. Ini P R2 kuadrat, ini T2 kuadrat gitu. Ya, Mm-mm. T-nya nggak ada kuadratnya ya, T aja. Oh ya T aja. Oke, sekarang intinya begini, Dip. Kamu harus buat ini dulu, apa namanya, aturan bahwa apa nih yang jadi kuncinya di Jari-jari soal sama ini. tinggi. Oke, jari-jari. Apa jari-jarinya gimana? Nah, jari-jari 1 tuh kan 2 kali jari-jari 2 Kak. Jadi 2R2 kuadrat. R1 Yang di atas itu 2R2 begitu. Iya, Oke, terus T1-nya T1-nya itu setengah T2 Kak. setengah T2 begitu. Mm-mm. Oke, kita mau ngerubah yang mana? Yang atas apa yang bawah nih? Rubah yang atas. Oke, kalau Pi bagi Pi boleh ya disederhanakan 1 gitu ya. Iya. R1-nya 2R ya. Iya, 2R2. 2R2 dikuadratkan berarti 4R2 oke, nanti di kuadrat. sini T1-nya berapa? T1-nya Setengah jadi ya. setengah T2. Setengah T2. Yang berubah itu yang atas, yang bawah nggak berubah berarti ya. Mm-mm. R kuadrat dengan T2. Oke, 2R kuadrat dikuadratkan 2R2 dikuadratkan jadi berapa? 4R2 kuadrat 4R2 kuadrat dikali setengah T2. Oke, dibagi R2 kuadrat dikali T2 ya. Oke, ada yang bisa dibagi? Coret. Ini coret gitu ya? Ya. Tinggal 4 kali setengah berapa? 2. Yang bawah? Jadi 2:1. Oh iya, 2/1. Betul. Oke, jawabannya betul. Bisa diterima. Jadi memang perbandingannya begini. Jangan menggunakan permisalan. Jangan misalkan jari-jari tabungnya 14 sama 7 itu ngitungnya agak lama sih. Untuk teman-teman yang lain tingginya juga dimisalkan nanti kamu ngitung satu-satu dapatnya itu mesti lebih dari 3 menit. Oke, terima kasih Adib dari Sumsel. Ya. Oke. Betul jawabannya. Timnas tenang aja udah menang 4-1. Oh, nggak apa-apa. Kalau ibaratnya belajar di Gontor, belajar bahasa Arab itu, kalau belum mimpi bisa bahasa Arab berarti belum bisa. Nah, ini mudah-mudahan kamu belajar matematika sampai tertidur. Nanti berarti belajar matematika kalau belum sampai ketiduran berarti belum bisa matematika. Nah, itu. Mudah-mudahan sih seperti itu ya, mudah-mudahan. Soal terakhir. Wah, masuk ke mimpi loh sampean. Terbawa mimpi gitu. Ini perwakilan dari himpunan. Boleh pakai seal, boleh pakai ini apa namanya? Diagram Venn. Aceh. Nah, Aceh. Ada Azuhra Najwa. Aceh. Silahkan masuk. Halo Kak, Halo, Aceh. Jam berapa ya? jam 9:30 Kak. Oh, sama ya berarti ya. Kita masih sama-sama waktu Indonesia Barat ya. Oke, nomor 6 bagaimana Azuhra? Jawabannya 8 Kak. 8. Gimana cara mengerjakannya? Pakai rumus sin. Oh, sil. Oke. Coba ya, S ditambah I sama Maaf dengan... Kak, 7. Oh, enggak, dimaafin, tenang aja. Orang saya juga belum tahu jawabannya berapa kok. S-nya berapa? S-nya 28. S-nya 28. I-nya? Ya, terus ditambah 10. Kenapa 10? Yang suka keduanya ya? Ya. Oke, 10 sama dengan L. L-nya siapa?
14. 14 ditambah. Terus tambah 17. Oke, 14, 17 ya. Nah, terus? Karena kan di sini yang ditanya siswa yang tidak menyukai keduanya. Mm-mm. Jadi misal X gitu Oh, kan. Berarti dimisalkan ditambah X. dengan X Gitu. Ya. Oke, karena yang tidak menyukai itu nggak ada ya, maka X. Oke, berapa jawabannya? Berarti 38 sama dengan Oke. 31 ditambah dengan X. Nah, maka X-nya? X-nya itu 38 kurang 31, jadi jawabannya X sama dengan 7. Bukan 8. Bukan, salah gitu enggak? Nggak salah, itu belum selesai. Jawabannya 8 Kak, 8 kurang 1 begitu. Ya. Pernah menggunakan sil sebelumnya, Zura? Belum, Kak. Baru ke sini, baru tahu ini. Iya, perdana. Oh, kasihan sekali ya Anda. Anda telat ketemu saya. Jadi baru jangan-jangan yang di grup ini juga baru tahu sil ini ya, jangan-jangan ya. Jadi pakai gambarnya pakai lingkaran 2 begitu ya. Iya, Kak. Itu lu SMP juga pakai diagram Venn ya? Iya. Ya. Ya itu memang cara pintar sih ya. Saya dulu kayak mana gambar kayak gini nih susah. Oke. Terima kasih Azura, jawabannya betul. Baik, Kak. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih juga. Nah, ini yang salah dari kalian itu ya. Kalau diucapin terima kasih kok jawabnya kembali sih. Ibaratnya kan kayak ditolak gitu ya. Ini terima kasih kembali Kak. Berarti saya sudah berkasihan istilahnya diterima kasih kembali. Harusnya bukan itu jawabnya. Kalau diucapkan terima kasih, nah jawabnya itu saya terima kasihmu. Nah, itu harusnya benarnya begitu. Kan diterima ya, bukan dikembalikan. Oke. Kenapa ini? Pernah pakai Kak cuma kebalik lingkaran 2 bikin mumet Kak. Kalau lingkaran 2 bikin mumet, yang cewek aja bikin pusing apalagi cowok nggak punya lingkaran. Oke. Nah, itu adalah pengantar dari saya mengenai soal cerita di sini. Kita ambilkan 4 subbab di sini. Jadi ada pesan buat kalian dari saya kutip dari orang besar di Indonesia tentang Sultan Syahrir. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Kenapa begitu? Karena saya sebenarnya lihat dari grup-grup itu kan ada yang Kak gimana kalau SNMPTN diambil nanti takutnya nggak bisa ikut kedinasan dan lain-lain. Nah, artinya kalian itu harusnya sudah bisa melihat peluang yang ada di depan. Kemudian sudah bisa menentukan skala prioritas mana yang mau diambil. Kemudian pengen jadi apa. Jadi kalian itu punya modal yang paling baik yaitu waktu. Nah, kalau kalian sama kami-kami yang sudah lebih berumur ini kan waktu kalian itu lebih banyak. Nah, artinya seperti itu apalagi dengan sekarang kemajuan teknologi informasi, jadi kalian bisa mencari semua informasi yang dibutuhkan, mana passionnya. Nah, karena yang hidup enak itu kalau passion yang dibayar, wah itu enak sekali, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian seperti itu, silahkan pertaruhkan hidupmu, kemudian siapkan diri sebaik mungkin untuk pertaruhan tersebut. Akibat apa yang akan diakibatkan dari pilihanmu itu kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nah, itu pesan dari saya. Dan jangan tergoda dengan diskon akhir tahun. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf hari ini sudah membuat kalian pusing. Karena ya namanya juga soal cerita memang seperti itu ya. Cerita tapi tiu ya. Kalau soal cerita dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mudah gitu. Oke. Oh, untuk ini apa namanya? Untuk yang ini apa namanya? Untuk yang SNMPTN dan lain-lain saya ada waktu apa ya kayak PPT dari ini sih. Kalau misalnya kalian mau nanti tak kirimin. Karena ada beberapa murid saya juga dari anak kelas 12 dan memang wajar sih kalau kelas 12 itu masih galau mau kemana. Artinya kan memang milihnya harus tepat gitu kan. Pengennya ini tapi kadang-kadang kita nggak bisa menentukan yang mana kemampuan kalian. Jadi kalian itu mulai dari sekarang harus benar-benar mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan di depan kaca terus kayak kita kenalin itu enggak. Artinya kekuatanmu itu di mana. Kemudian kelemahanmu di mana. Nah itu.
Kalau misalnya saya nih Kak, tingginya cuma 150 cm, mau masuk sekolah kedinasan ya jangan yang dengan syarat 170 cm, kan itu artinya ya itu namanya mimpi tapi dia tidak melihat diri sendiri. Nah, itu harus harus diperhatikan juga karena pengharapan kalian itu harus disesuaikan dengan kemampuan, gitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf ini pertemuannya agak sedikit sulit ya. Nah, oke. Saya rasa nanti kalau ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan lagi, silakan di-chat ke nomor saya aja. Oke ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan, kalau ada yang perlu kita konsultasikan, konsultasikan. Yuk kejar pangkat 3A-nya. 3A itu berarti S1 ya. 3A, 3 itu S1. Cie yang udah 3A, saya mah baru apa ya? 3A. Nggak usah mikir 3A, 3A. Kamu masuk D1 stan, D1 stan nih. Kalau dilihat gajimu masuk situ keluar, sama saya gajinya lebih kecil dari kalian. Nah, sekarang tinggal jadi motivasi kalian gini. Kerja itu mau nyari apa? Mau nyari duit, mau nyari jabatan, mau nyari amal, atau nyari apa? Itu yang perlu ditanyakan aja dah. Kalau mau nyari duit banyak. Pekerjaan yang tidak membutuhkan apa ya, pendidikan terlalu tinggi tapi kerjaannya dapat menghasilkan duit yang banyak. Nah, itu. Jadi sekarang kalian harus benar-benar tanya ke diri kalian sendiri, tujuanmu itu apa? Oke. Jadi itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga kalian sukses selalu.